Sebelum kita melanjutkan dengan deskripsi instruksi langsung secara lebih rinci, kami ingin meletakkannya dalam konteks metode serupa yang memiliki label yang sedikit berbeda. Beberapa dari kalian mungkin mengenal model ini sebagai pengajaran aktif label yang digunakan pada tahun 1980-an untuk menunjukkan pendekatan aktif dibandingkan dengan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa yang diambil oleh guru ketika mereka mengajarkan keterampilan literasi dan numerasi dasar. Orang lain mungkin mengenal model ini sebagai penguasaan mengajar label yang digunakan oleh mendiang Madeline Hunter 1982 untuk menggambarkan pendekatannya terhadap desain pelajaran dan instruksi akademis. Hasil instruksional. Pertama, penguasaan keterampilan dasar akademis dan sosial. Kedua, akuisisi pengetahuan faktual yang berstruktur dengan jelas. Ketiga, penguasaan keterampilan yang lebih kompleks yang memerlukan ketelitian namun dapat diajarkan secara bertahap. Model ini agak generik dan dapat digunakan untuk pembelajaran di seluruh kurikulum di semua tingkatan, baik dalam cara utama maupun terbatas. Pembelajaran instruksi langsung merupakan model pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa menguasai keterampilan akademis dan sosial dasar serta memperoleh pengetahuan faktual yang terstruktur. Pembelajaran langsung juga merupakan pendekatan yang berharga untuk mengajar dan harus ada dalam repertoar setiap guru. Instruksi langsung dapat digunakan dalam berbagai pengaturan dan untuk berbagai tujuan. Namun, aliran atau sintaksis keseluruhan pelajaran dicirikan oleh beberapa fase. 1. Guru menarik perhatian siswa dan memberikan alasan dan tujuan pelajaran. 2. Demonstrasi hati-hati dari pengetahuan atau keterampilan terstruktur yang menjadi fokus pelajaran. 3. Kesempatan terstruktur bagi siswa untuk mempraktikkan keterampilan di bawah pengawasan guru. 4. Memeriksa untuk melihat apakah siswa melakukannya dengan akurat dan memberikan umpan balik. 5. Menyediakan praktik mandiri. 6. Mencari penutupan pelajaran dan memperhatikan transfer. Seperti halnya presentasi dan penjelasan, banyak yang memandang instruksi langsung sebagai bentuk pembelajaran pasif, seperti yang akan kita lihat.
Hal ini tidak harus terjadi. Dalam pembelajaran instruksi langsung yang efektif, siswa terlibat secara aktif dalam lingkungan yang serba cepat dan menantang. Selain itu, instruksi langsung telah disukai dan tidak disukai selama seabad terakhir. Di awal abad ke-20, para pendidik progresif bersikap kritis terhadap metode yang terlalu diarahkan oleh guru dan yang memberikan terlalu banyak struktur pada kegiatan kelas. Landasan teoritis untuk instruksi langsung berasal dari teori pembelajaran perilaku dan sosial, serta beberapa aspek perspektif yang memiliki implikasi langsung untuk instruksi langsung sebagai berikut. Behaviorisme berlandaskan pada prinsip pengkondisian operan dan penggunaan penguatan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan sekaligus menghilangkan perilaku lain. Teori pembelajaran sosial, seperti yang kita ingat, menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran terjadi sebagai peserta didik mengamati perilaku yang dimodelkan. Teori pemrosesan informasi berkontribusi pada keseluruhan alur pelajaran instruksi langsung, seperti halnya pengajaran pengetahuan deklaratif. Latar belakang pengetahuan dan tingkat keterampilan sebelumnya siswa merupakan faktor penting untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Gitt dan Krauss menyimpulkan bahwa efektivitas guru sangat terkait dengan kelompok perilaku berikut: pengajaran seluruh kelas, kejelasan instruksi dan presentasi, ekspektasi kinerja yang tinggi, lingkungan belajar yang fokus pada tugas namun produktif, perilaku yang diinisiasi oleh siswa, umpan balik pujian. Tujuan untuk pelajaran instruksi langsung: pertama, menganalisis elemen keterampilan yang ditargetkan. Kedua, menentukan cara terbaik untuk menunjukkan keterampilan. Ketiga, menemukan cara yang paling efektif untuk memberi siswa kesempatan berlatih. Dan keempat, mempertimbangkan lingkungan belajar yang paling tepat untuk jenis pelajaran tersebut. Pembelajaran instruksi langsung juga bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan prosedural dan kemampuan untuk melakukan keterampilan tertentu. Penilaian harus difokuskan pada kinerja. Beberapa sub keterampilan bersatu untuk memfasilitasi keterampilan yang lebih besar dan lebih kompleks perlu dipertimbangkan dalam fase perencanaan instruksi. Menentukan prosedur demonstrasi dan kesempatan berlatih. Perencanaan untuk lingkungan belajar yang kaya dan aktif. Memberikan pembelajaran instruksi langsung, dapatkan perhatian dan jelaskan tujuan, menunjukkan pengetahuan atau keterampilan, periksa pemahaman dan berikan umpan balik, menyediakan praktik mandiri. Kesimpulannya, model pembelajaran instruksi langsung merupakan model yang berharga bagi guru-guru berprestasi untuk dimiliki dalam repertoar mereka. Namun penggunaannya harus dibatasi untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Tidak efektif untuk mengajarkan sejumlah besar pengetahuan deklaratif atau untuk membantu siswa memperoleh pemahaman konseptual atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sintaksis pengajaran langsung mengharuskan guru mengambil sikap aktif, menunjukkan keterampilan tertentu secara akurat dan tepat, serta menyediakan kesempatan yang tepat untuk praktik terbimbing dan mandiri. Instruksi langsung yang tepat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kritikus percaya bahwa model tersebut terlalu sering digunakan dan didasarkan pada teori yang tidak memadai tentang bagaimana siswa belajar. Di sisi lain, model ini juga terbukti sangat efektif untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu.